Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genbi. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat ya. Selamat datang di Ruang Ngopi, ngobrol produktif Genbi Banten. Senang rasanya bisa menyapa teman-teman Genbi di podcast Ngopi kali ini. Nah, ruang ngopi ini hadir bukan sekedar ngobrol biasa, tapi ngobrol santai tapi tetap punya makna dan isi. Nah, di sini kita bakal ngebahas cerita, proses, dan pengalaman serta perjuangan seorang mahasiswa yang sedang menjalankan usahanya di tengah kesibukan perkuliahan. Nah, lewat podcast ini kita bisa belajar dari proses, bukan cuma dari hasil nih. Nah, perkenalkan, aku Nuha Nabila Faras yang akan menemani kalian semua di obrolan kali ini. Nah, kita udah kedatangan narasumber yang spesial nih. Nah, langsung aja ya kita sapa, gak usah lama-lama. Halo Kak. Halo. Boleh nih perkenalkan dulu ke Sobat Genbi kali ini. Halo Sobat Genbi, perkenalkan nama aku Fatia Aulia Zahra. Kalian bisa panggil aku Fatia. Aku merupakan mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan saat ini aku memiliki bisnis yaitu bisnis buket dan seserahan pernikahan. Mungkin ini merupakan salah satu contoh bisnis yang aku miliki, teman-teman. Oke, menarik banget bukan Sobat Genbi? Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, alangkah baiknya teman-teman tahan dulu ya. Yuk kita ambil posisi paling ternyaman dan ambil cemilan favorit kalian serta seduh minuman favorit kalian buat nemenin obrolan kita hari ini. Oke, nah kita sambil ngopi aja, santai aja Kak. Oke. Boleh diminum kopinya. Oke, terima kasih Nuha. Oke, nah ngomongin usaha nih, gimana ada nih usaha yang di awal berawal dari iseng, ada juga usaha yang berawal dari ya kepepet, dan ada juga usaha yang berawal dari dia tuh punya mimpi kecil sehingga dia bisa mengembangkan itu. Nah, boleh nih Kak, di ruang ngopi ini kita mau dengar gimana sih awal cerita Kakak bisa ngambil usaha itu gitu. Oke. Sebenarnya kalau aku pribadi ya, mulai usaha ini tuh berawal dari yang namanya hobi. Karena kebetulan aku tuh dari mulai masih SMP dan SMA itu senang banget bikin kerajinan tangan yang aku buat sendiri gitu. Aku senang banget sama prakarya gitu. Jadi dari situ aku tuh suka banget bikin buket untuk diri aku sendiri. Kayak misalkan aku habis wisuda, nah itu aku bikin buket untuk diri aku sendiri gitu. Nah setelah itu aku mulai dari lingkungan sekitar tuh jadi tahu kalau seandainya aku tuh bisa bikin buket. Nah, setelah orang sekitar tahu, aku ngelihat kalau aku nih punya peluang gitu. Jadi motivasinya karena ada peluangnya. Aku mikir kalau misalkan buket ini tuh ada peluang di sana, kenapa nggak aku ambil aja gitu. Nah, setelah itu mulailah dari mulut ke mulut, mungkin dari tetangga banyak yang tahu, terus saudara banyak yang tahu. Dari situ mulai minta pesenin buket. Nah, setelah itu aku ngelihat kalau ini tuh bisa aku kembangin lagi, lebih promosinya juga lebih diluasin lagi. Dan motivasi yang selanjutnya itu karena aku kan sekarang seorang mahasiswa ya, jadi kayak aku pengen banget belajar gimana caranya di mahasiswa ini aku bisa punya penghasilan sendiri gitu, sedikit demi sedikit, kayak gitu sih. Oke, nah dari perjuangan Kakak itu pasti banyak ya, kayak waktu, tenaga juga kan. Nah, waktu pertama kali kita ngejalanin usaha ini, kayak kondisi usaha Kakak tuh gimana sih gitu? Nah, kalau untuk awal banget ya, jujur sebenarnya kalau awal tuh aku ngerasa struggle banget tentunya. Kayak misalkan itu tuh masih yang sederhana banget gitu, dari kayak yang aku nggak mikirin gitu modalnya tuh harus berapa gitu, terus kayak yang dari kayak bahan-bahannya tuh harus sekomplit apa gitu. Jadi bener-bener yang aku masih belajar banget gitu dalam dunia bisnis. Terus kayak contohnya misalkan ada pesanan buket gitu nih, orderan masuk 1, itu aku bikin bisa hampir berjam-jam dan itu lumayan lama banget gitu. Dan aku kayak ngerasa orang lain kan ngerasa percaya nih sama jasa aku. Jadi aku ngebikinin itu tuh bisa lama karena
aku pengen kasih yang terbaik, apalagi kan itu untuk momen spesial orang lain gitu. Jadi aku berusaha agar awal-awal tuh nggak ngecewain customer, karena menurut aku pelayanan itu tuh kayak penting banget gitu di awal, apalagi bagi customer misalnya mungkin baru pertama kali dan aku nggak mau ngecewain mereka. Dan awal-awal tuh benar-benar yang kayak lumayan pusing juga, Iya, karena bener baru banget. pertama kali Ya. kayak kita nggak ngerti tentang bisnis, jadi makin kesini makin belajar gitu sih. Oke, setelah dilihat-lihat kayak waktu, terus juga kuliah itu, Hmm. keperluan pribadi. Nah, itu gimana sih Kakak ngebagi waktu ke 3 itu gitu? Sebenarnya kalau aku pribadi ya ngebagi waktunya tuh kayak misalkan kita kan tahu ya kalau sebagai mahasiswa kita tuh pasti kesulitan banget ngatur waktu, apalagi tenaga kita juga bisa kemakan Iya. habis gitu. Jadi gimana caranya pas kita lagi alhamdulillahnya lagi banyak orderan, terus pas banget sama yang momen-momen wisuda lumayan hari itu juga gitu. Terus saat itu juga tugas-tugas tuh banyak. Contohnya kayak misalkan udah mau akhir-akhir UAS tuh. Nah, itu Iya. kan kayak bentrok juga sama jadwal wisuda yang udah mulai ada gitu. Jadi Hmm. kalau aku pribadi lebih kayak mikir saat itu tuh di hari yang itu aku bisa prioritasin apa dulu. Jadi kayak misalkan kalau misalkan skala prioritas aku yang pertama itu kayak bisnis dulu gitu. Terus ya udah aku kerjain itu dulu gitu. Setelah itu baru mungkin tugas-tugasnya aku kerjain, karena kan kalau buket itu yang bisnis aku jalan tuh bisa dikerjakan di mana aja dan kapan aja gitu. Betul Jadi banget. saat itu juga aku lebih prioritasin yang mana yang penting di hari itu juga gitu, dan jangan jadiin itu beban sih menurut aku. Jadi enjoy aja ya Iya buat betul. ngejalaninnya, karena Iya. itu semua udah dari hobi sendiri Kakak ya. Iya bener Bener. banget dari hobi. Oke, nah ngomongin tadi usaha udah mulai jalan, pasti setiap proses dan usaha tuh pasti punya tantangan kan. Nah, apa sih tantangan yang Kakak hadapin selama ngejalanin usaha ini? Nah, sebenarnya kalau tantangan pribadi itu tuh ada ya. Jadi kayak misalkan dari yang kita gimana caranya belajar ngadepin customer gitu. Karena kan customer tuh mungkin beda-beda ya Iya, wataknya, dan benar-benar. kita juga nggak bisa seenak kita dalam berbisnis. Jadi aku tantangannya gimana caranya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk customer, dan memberikan pokoknya servis yang baik gitu tuh untuk mereka, dan tetap sopan gitu. Dan yang pasti tantangannya itu jadi kayak kita belajar bertanggung jawab juga dengan apa yang udah mereka berikan gitu ke kita. Kayak mereka percaya sama bisnis kita, berarti kita juga harus ngasih yang terbaik. Itu sih mungkin tantangan aku, dan mungkin lebih terus belajar gitu sih. Jadi dari semua itu kita kayak belajar kan, gimana caranya ngertiin dan gini apa maunya si customer itu. Nah, kayak pernah nggak sih ngomongin kayak tentang customer banyak orderan dan juga kuliah numpuk gitu. Kayak pernah nggak sih ada momen dimana kakak ini capek banget, kayak pengen nyerah aja gitu deh? Gitu. Ada nggak? Jujur sebenarnya ada banget ya, kayak misalkan aku ada di posisi mungkin sampai sekarang juga sempat kepikiran pengen nyerah, dan itu tuh kayak wajar banget menurut aku. Kita ngejalanin bisnis tuh hal kayak gitu tuh kayak udah makanan sehari-hari, apalagi kita juga manusia biasa Iya, gitu. Jadi bener kayak banget. pengen nyerah tuh ada gitu, dan momen-momennya tuh mungkin kalau misalkan kita mental kita nggak cukup kuat nih untuk berbisnis, kayak misalkan kita dengerin omongan negatif, itu tuh kayak bikin mental kita down. Tapi menurut aku cara aku tuh pas lagi ngadepin customer ataupun lagi stres berbagai hal gitu, jadi aku lebih kayak aku validasi dulu perasaan aku, kayak perasaan capek aku, dan itu tuh nggak apa-apa. Jadi kayak aku validasi, dan setelah itu yang penting kita saat kita pengen nyerah itu jangan kita makan mentah-mentah gitu. Jadi cepet bangkit aja gitu dari situ. Iya. Dan lebih kayak apa ya, terus aja gitu, terus bangkit, dan kayak jangan lama-lama gitu pengen Iya. nyerahnya. Dan kita lebih banyak untuk belajar, tanya-tanya ke orang gitu. Terus aja belajar, jangan berhenti untuk belajar gitu kalau lagi pengen nyerah. Oke, dari yang aku dengar ceritanya tuh kayak sebenarnya kita tuh boleh kan kayak buat berhenti dulu karena capek gitu. Nggak harus kayak
sampai kayak kepikiran kita menumpuk gitu. Kayak sebenarnya kan kita harus bisa yang namanya berhenti sejenak dulu buat kayak oh kayaknya abis ini kita harus bangkit lagi gitu. Gitu kan ya? Ya jadi kalau misalkan ada kepikiran kayak gitu tuh udah nggak apa-apa gitu, Iya, tapi wajar. jangan nyerah gitu. Iya benar. Oke, gimana sih Kak awalnya Kakak tuh kenapa milih buket? Karena tadi hobi juga kan. Nah, di usaha buket ini apakah ada usaha lain gitu yang Kakak jalanin? Sebenarnya kalau usaha lain tuh mungkin nggak ada ya, tapi kayak mungkin yang lebih aku perluas lagi tuh kayak bisnis buket ini kan lebih ke apa ya, karya dari tangan sendiri gitu. Jadi aku pengen nggak cuman buket doang yang aku jual, tapi kayak misalkan aku sekarang mulai merambah ke seserahan pernikahan, terus kayak bikin kayak gift untuk box gitu. Itu tuh kayak aku lebih kembangin, mungkin nanti suatu saat aku pengen juga bikin buket dari balon, dan jadi kayak aneka ragam buketnya tuh nggak cuman di bunga doang yang mungkin orang lain tahu gitu. Jadi kayak bisa banyak anekanya, mungkin yang aku kembangin mungkin masih di dunia buket tapi lebih banyak jenisnya gitu. Gitu sih. Oke. Nah, ngomongin tentang usaha tadi buket itu, kapan sih Kakak nih awal mulai berbisnis ini gitu? Dari kapan gitu mulainya? Oke. Kalau untuk aku ya, aku pribadi gitu, pas mulai bisnis itu dari setelah lulus SMA. Tapi setelah lulus SMA itu tuh nggak terlalu yang apa ya, kayak serius banget gitu. Jadi kayak masih, mungkin kalau anak zaman Iseng ya, sekarang tuh iseng. kayak budian juga, Oh, iseng budian. juga gitu. Jadi Oke. kayak aduh nggak tahu deh gimana gitu. Tapi setelah itu kayak oh ternyata orang tuh banyak yang suka, apalagi kitanya juga mau untuk belajar. Nah setelah dari situ mulai sampai 2000, mungkin 2022 ya, jadi udah sekitar 3 tahunan lah ya, 3 tahun lebih aku ngejalanin usaha buket ini juga gitu. Oke, jadi dimulai dari hobi, terus kayak kepikiran mau belajar lagi, dan sampai saat ini Kakak udah bertahan sejauh ini gitu kan, mau belajar tentang bisnis tuh apa, struggle juga gitu. Iya Nah, benar banget. oke, ngomongin itu kayak ada nggak sih strategi Kakak nih yang paling ngebantu supaya usaha ini tetap berjalan gitu? Sebenarnya kalau strategi ini aku juga masih belajar ya, karena kan kita sama-sama belajar juga gitu. Cuman kalau yang aku udah jalanin, yang pasti promosi yang jangan lupa, karena menurut aku kita tuh kalau misalkan malas promosi, orang kan gak kenal produk kita gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita mikir, misalkan kita promosi nih di sosial media, di WhatsApp gitu, terus kita langsung down kayak udah deh kayaknya nggak ada yang beli hari ini gitu. Tapi coba kita berpikirnya kalau misalkan kita post, setidaknya orang lain kenal dulu nih sama produk kita. Mungkin hari ini nggak beli, tapi suatu saat kalau misalkan mereka ada event, mungkin mereka ingat kita gitu. Jadi Iya, kayak benar banget. nggak ada yang sia-sia gitu kalau kita promosi. Dan yang paling penting juga lebih kayak strateginya, kita juga harus konsisten sih. Kalau misalkan kitanya nggak konsisten gitu dalam berbisnis, ya udah bisnisnya juga bisa berhenti sampai situ Iya, aja benar. gitu. Jadi konsisten tuh penting banget gitu Penting dalam banget. strategi bisnis gitu sih. Jadi kayak harus rajin-rajin juga supaya orang tuh setidaknya kayak kenal dulu kan sama produk kita. Kayak kita tuh sebenarnya punya karya, tapi kalau misalkan nggak disebarin dan nggak dikenalin ke orang-orang, kita nggak bakal tahu. Iya. Sebenarnya kan kita juga punya skill, tapi kadang orang juga rasa malas buat ngepromosinya itu. Iya. Dan kayak kita juga gak boleh malas untuk buat tanya sih ke orang lain yang mungkin kita ngerasa mereka udah dulu lebih lama nih di bisnis. Itu tuh jadi strategi juga untuk kita terus belajar tentang bisnis gitu. Jadi banyak banget ya pelajaran yang Kakak dapat gitu. Nah, ngomongin tadi salah satu buket yang Kakak bawa, itu ide-idenya tuh dari mana sih Kak? Kalau boleh tahu? Oke, sebenarnya kalau bicara soal ide ya, kayak terbesit kenapa sih pilih buket gitu kan. Tapi sebenarnya aku kayak tadi karena emang suka kerajinan dan ngelihat kalau buket ini tuh sering banget orang bawa wisuda gitu saat hari-hari spesial juga, momen ngerayain orang juga gitu. Jadi aku mikir kalau buket tuh apa ya, seru gitu dijalaninnya. Terus belajarnya karena ngelihat dari sosial media, jadi kepikiran kayak kayaknya cocok nih sama diri aku gitu sih. Aku mikir pilih buketnya gitu. Oke, sejalannya aja karena
itu awal dari hobi terus kayak belajar kayak otodidak juga gitu kan ya. Nah, ada gak sih Kak momen paling berharga selama ngejalanin usaha tuh apa gitu? Sebenarnya momen paling berharga tuh ada banget ya, apalagi aku baru kepikiran sebenarnya akhir-akhir ini ya, Iya. kayak ternyata setelah aku ngejalanin bisnis buket itu, aku bisa dapetin hal-hal yang jadi berharga banget buat Iya, diri aku gitu, bener. terutama untuk masa depan aku gitu. Kayak contohnya tuh, kayak kita gimana belajar untuk bertanggung jawab gitu, kayak orang tuh pasti punya ekspektasi kayak apa yang mereka udah bayar nih ke kita, kita juga harus kasih yang terbaik gitu tentunya. Oke. Jadi kita belajar bertanggung jawab sama apa yang kita kerjain gitu, terus kayak kita juga nggak mungkin ngecewain customer gitu. Jadi gimana caranya kita bisa buat customer itu puas, dan pelajaran itu saat prosesnya sih yang menurut Iya. aku selalu syukurin gitu, kayak proses yang tadinya kita nggak ngerti tentang bisnis, kayak belajar dari nol banget, itu tuh kayak di proses itu tuh jadi momen yang aku bikin aku Ya, happy juga gitu. Kayak oh ternyata awalnya mungkin pusing gitu ya iya. sebagai anak muda gitu. Aduh males deh, capek gitu. Tapi Pasti pasti. pas kita udah belajar ternyata oh menyenangkan gitu. Jadi kayak kita ngerasa kayak gelas kosong aja gitu, kayak Iya. pengen terus belajar gitu. Jadi kayak oh ternyata hal yang menurut kita capek itu pas kita udah ngerti ternyata seru gitu. Gitu sih. Oke. Oke. Nah, ngomongin tentang usaha tadi udah apa namanya? Bisnis juga udah mulai berjalan gitu kan. Nah, apa sih usaha yang menjalani Kakak ini ngubah Kakak tuh untuk melihat dari diri Kakak dan masa depan itu? Sebenarnya untuk seorang mahasiswa ya, aku tuh ngelihat kayak bisnis aku nih, aku punya harapan banget gitu. Suatu saat bisnis ini tuh kayak bisa berkembang lebih lagi gitu, bisa dikenal oleh banyak orang juga gitu. Dan mungkin ketika setelah lulus gitu, aku berharap aku bisa punya toko sendiri, maksudnya punya tempat. Lebih besar lagi gitu. Iya, jadi kayak benar-benar aku bisa mulai promosi mungkin ke marketplace juga, aku bisa Oke. pengen nyoba ke sana juga. Jadi kayak gambaran aku tentang bisnis ini di masa depan itu ada banget untuk jadi kayak pacuan sih buat diri Oke. aku, kayak ayo buat berkembang lagi, lebih Oke, oke. lagi gitu. Jadi nggak cuman stuck di situ aja gitu. Itu yang ngebuat aku berpikir untuk lebih lagi. Oke, ngomongin tadi planning, gimana kalau ketika selesai kuliah nanti, ini nih usaha buket ini dijadiin sampingan aja atau emang mau fokus aja ke buket gitu? Dan proses pemasaran bisnisnya itu gimana? Kalau aku pribadi ya, aku berharapnya sebenarnya kalau masih awal-awal aku jadiin ini sampingan dulu, Sampingan karena dulu. gimana juga aku juga butuh pengalaman untuk di dunia luar lagi gitu. Jadi kalau misalkan aku ngerasa aku udah stabil nih kondisiku, jadi kayak aku bisa fokusin ke bisnis aku ke depannya gitu. Tapi kalau misalkan sejauh ini aku masih enjoy gitu Iya. ngejalaninnya dengan berbarengan gitu, mungkin suatu saat aku bisa bekerja di suatu tempat Amin, dan aku amin. sambil ngejalanin bisnis, ya kenapa enggak gitu. Gitu sih. Oke. Nah, untuk pembuatan buketnya itu Kakak tuh ada orang lagi atau siapa yang bantuin atau emang Kakak tuh bikin buketnya ini sendiri atau emang ada orang yang bantuin gitu? Oke, kalau aku sendiri ya untuk sekarang ini sebenarnya masih produksi sendiri, tapi karena kebetulan ada keluarga yang mendukung juga, jadi dibantu juga sama keluarga. Mungkin kalau Oke. misalkan lagi keteteran itu minta tolong ade atau mungkin minta tolong Oke. orang tua untuk bantu-bantu bikin buket gitu. Cuman sejauh ini masih dijalanin sendiri, promosi sendiri gitu. Oke. Nah, aku mau tahu nih, kayak Kakak nih awalnya modalnya tuh dari uang sendiri ngumpulin atau emang dimodalin dulu gitu? Kalau aku pribadi emang modal sendiri, karena pas dari SMP, SMA tuh eh apa ya, belajar untuk nabung gitu. Jadi pas nabung itu aku ternyata mulai dari kecil-kecilan dulu. Jadi modal itu aku puterin dulu sampai benar-benar cukup untuk beli bahan-bahan. Nah, setelah cukup aman, aku kembangin lagi. Jadi murni modal sendiri gitu. Oke, keren banget ya teman-teman Genbi. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kalau ngejalan usaha ini itu orang tua mendukung juga gitu?
Ya, orang tua alhamdulillah mendukung semua gitu. Enak berarti ya, kayak udah hobi gitu kan, orang tua juga udah ngedukung gitu. Nah, untuk target pemasarannya kayak itu tuh gimana sih Kak ngejualin si buket ini bisa jadi kayak lumayan luas gitu? Oh, sebenarnya kalau aku pribadi ya targetnya sebenarnya awalnya dari lingkungan sekitar dulu gitu. Lingkungan Setelah itu sekitar. tuh kayak aku ngelihat kalau sekarang itu kan era digital ya, dan aku juga nggak mungkin stuck cuman di lingkungan aja Iya, gitu. bener banget. Jadi aku gunain media sosial aku dulu. Setelah itu aku berani untuk punya Instagram buket Instagram aku buket. sendiri. Mungkin nanti Identik bisa ya. di follow ya. Boleh Sobat Genbi kalau mau tahu lebih banyak tentang buket dan jenis-jenisnya bisa follow langsung aja ya. Ya, mungkin Instagramnya nanti aku cantumin di bawah sini gitu. Oke. Nah, karena pengen ngajak ngobrol sedikit soal teman-teman nih mahasiswa di luar sana pasti pengen tahu nih Kak, yang tadinya ragu untuk mulai usaha, ada nggak sih kayak pesan untuk mahasiswa yang di sana punya potensi buat berusaha gitu tapi masih ragu buat mulai gitu? Sebenarnya aku mau sharing aja mungkin dari pengalaman aku kayak untuk mahasiswa-mahasiswa yang lagi punya ide gitu untuk memulai bisnis. Aku pernah ada di posisi kalian dan aku tahu banget kalian pasti awal-awal tuh kayak mikirin, aduh takut gagal, aduh kayak mau bisnis apa, takut gak laku gitu. Terus kayak mikirin kayaknya nggak cocok gitu. Tapi mungkin saran dari aku, coba dulu aja. Soalnya kalau misalkan kalian gak nyoba, kalian nggak tahu gitu hasilnya. Toh kalau misalkan kita gagal, itu kan nggak berhenti di situ aja, kita bisa belajar dari gagal itu. Jadi lebih ke coba dulu, lakuin dulu. Kita nggak tahu hasilnya itu gimana gitu. Dan yang penting jangan malas untuk cari informasi dan jangan malas untuk bertanya sama orang. Yang Jadi jangan tahu. berhenti untuk belajar sih. Oke. Gitu sih. Jadi kita tuh coba dulu aja. Masalah gagal itu wajar karena kita lagi usaha gitu kan ya teman-teman. Nah, dengan penutup nih, ada nggak sih kayak kata-kata semangat buat mahasiswa di luar sana yang mau ngejalanin usahanya tapi masih ragu gitu? Nah, kalau aku pribadi lebih kayak untuk mahasiswa yang lagi ngejalin usaha juga gitu. Kalian tuh udah berada di titik sekarang tuh udah keren banget. Kalian udah memulai juga udah keren banget. Lebih kayak konsisten dan kalian harus tanya ke diri kalian. Kalau misalkan kalian yang gak niat, kayak percuma juga gitu. Jadi kayak lebih kalian yakinin diri kalian dan pede aja gitu. Kalau misalkan suatu saat apa yang kalian jalanin tuh pasti gak bakal sia-sia gitu. Dan lebih banyak berdoa juga dan tetap yakin akan apa yang kalian jalanin sih itu. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman Genbi. Nah, dari sini kita belajar nih bahwasanya usaha itu kita harus coba dulu aja. Nah, soal kegagalan itu adalah hal wajar dalam usaha teman-teman. Nah, dari sini kita belajar bukan cuma dari hasil, tapi kita juga belajar dari proses dan usahanya. Nah, untuk Kak Fatia, terima kasih udah berbagi cerita oleh teman-teman ngopi di sini. Sama-sama. Semoga semua perjuangan untuk membangun usahanya, untuk mahasiswa yang di luar sana yang mau dan punya potensi untuk mengejar usahanya dan masih ragu, semoga ini bisa memotivasi untuk teman-teman ngopi Genbi ini. Nah, terima kasih Kak. Sama-sama Nuha. Aku Nuha Nabil Faras sebagai moderator di podcast Ngopi Genbi kali ini. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.